dengan Roh-Mu yang kudus. Cerikanlah setiap mata rohani kami, telinga rohani kami untuk mendengar, mata yang melihat kemuliaan-Mu, hati yang siap untuk ditaburkan benih firman Allah. Roh Kudus, insafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus, hiburkan dan kuatkan kami. Pimpin kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Bahkan saat kami akan mendengarkan firman Allah, anugerah-Mu menutup bungkus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Amin. Kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah raya minggu kedua. Sesi yang pertama, kita akan bangkit berdiri. Saudara, kita akan baca kitab Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu dalam kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Kita telah memperingati dan kita menyadari ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, maka Dia begitu mengasihi kita. Dia tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Walaupun Yesus telah menyelesaikan tugasnya di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan kesalahan kita, supaya kita berkemenangan terhadap daging kita, untuk supaya daging kita jangan berbuat dosa. Tetapi sering sekali, saudara, tanpa pertolongan Tuhan kita bisa jatuh kembali di dalam dosa. Itu makanya Tuhan berkata bahwa kita jangan meninggalkan bait Allah, jangan meninggalkan Yerusalem, sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar tentang Roh Kudus, peranannya, yaitu Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita dalam kebenaran. Amin, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat slide yang pertama ini. Saya menyebutkan begini, saudara. Terangkatnya Yesus ke surga menunjukkan bahwa Tuhan, bahkan ketika kita belajar dalam kitab Kejadian, dan Allah Roh Kudus turun, Yesus naik ke surga, Allah Roh Kudus turun, ini mengingatkan kita bahwa, saudaraku, hidup ini selalu ada apa? Waktunya. Amin, saudara. Ada waktu. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara, hal yang pertama Tuhan ciptakan adalah jadilah petang dan jadilah pagi.
Artinya menyadarkan kita umat Tuhan, gereja Tuhan, ya, manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Dan ketika kita tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita, maka waktu yang berlalu itu tidak akan pernah kembali lagi. Amin, saudara. Ketika engkau menyia-nyiakan waktu di mana engkau seharusnya belajar dengan sungguh-sungguh, tapi engkau melewati waktu belajar dengan sungguh-sungguh itu, usiamu bertambah banyak, tetapi akhirnya banyak anak-anak yang gak bisa membaca, saudara, walaupun udah kelas 3, kelas 4, saudara. Kami menemui itu di ladang pelayanan, ya. Nah, ketika masa ini, ketika Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, masih kuat melayani Tuhan, tapi kita sia-siakan, dan ketika kita nanti waktu saat kita sepertinya sudah siap, tapi waktu-waktu ketika kita masih fresh, masih kuat, sudah hilang, tidak ada lagi kesempatan itu. Nah, terangkatnya Yesus ke surga menyatakan bahwa tugas Yesus sudah selesai dengan menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib. Dan ini adalah masa Allah bekerja kepada semua orang melalui Roh-Nya yang kudus jika kita mengizinkan Dia dalam hidup kita. Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan menyelesaikan tempat kita di surga. Sambil Dia menyelesaikan tempat di surga, Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita supaya saudara dan saya, mulai dari anak kecil, dewasa muda, orang tua, laki, perempuan, mau muda, mau tuan, mau siapa saja, itu bisa mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami kuasa Tuhan secara pribadi, mengalami pemulihan secara pribadi, mengalami kekuatan secara pribadi. Amin, saudara. Tetapi itu terjadi bila engkau mengizinkan Dia masuk dalam hatimu. Kita buka Wahyu 3 ayat 20. Mari kita akan baca Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Allah saat ini bekerja kepada setiap orang. Tetapi bagi orang yang membuka hati ketika diketuk, kalau engkau tidak buka pintu hatimu, mengizinkan Tuhan berbicara kepadamu, mengubahkan engkau, supaya engkau dipulihkan, engkau dikuatkan, dibaharui, engkau tutup hati, engkau keraskan hati, itu tidak mungkin terjadi. Ya, saudara, kasih karunia itu untuk semua manusia. Tetapi kalau kita seperti gelas itu, saudara, gelas kosong yang sudah akan dicurahkan air untuk memenuhi gelas itu, tapi ada tutupnya, bisa nggak masuk air itu, saudara? Tidak bisa, saudara. Ya. Nah, Roh Kudus, slide berikut, Roh Kudus berperan saat Yesus terangkat ke surga sampai Yesus datang kembali. Ini masa ketika kita sedang hidup di dunia ini, saat ini adalah masa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa kepada setiap orang. Ya. Dan itu akan terjadi, ada batas limitnya. Pada waktu Yesus nanti datang yang kedua kali, maka Roh Kudus bersama dengan orang pilihan yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus akan terangkat ke surga, dan selesailah masanya. Jadi hidup ini, saudara, ada batas waktunya. Amin, saudara. Apapun engkau mengalami pergumulan dan persoalan, ingatlah, jangan berhenti di tengah jalan, karena ada juga batas waktunya. Tuhan tahu kita tidak kuat. Tuhan tahu batas kesabaran, batas kekuatan kita. Dan Tuhan tahu menolong pada waktunya. Amin, saudara. Dan oleh sebab itu, kalau kita mengerti ini, saudara,
maka kita akan tahu inilah masa akhir yang sudah lebih mendekat dari sebelumnya. Mari kita baca Roma 13 ayat 11, saudara. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Peristiwa Yesus naik ke surga, peristiwa Roh Kudus dicurahkan bagi semua umat manusia, itu sudah 2000 tahun yang lalu terjadi, saudara. Dan ketika malaikat Tuhan memperingatkan murid-muridnya yang melihat Yesus naik ke surga, dia bilang, kenapa kamu tercengang-cengang? Yesus yang kau lihat terangkat ke surga akan datang segera ke bumi ini dengan cara yang sama. Nah, makanya saudara, Roh Kudus dilimpahkan kepada kita pada saat ini supaya kita mengerti, saudara, supaya kita bisa dipimpin dalam seluruh kebenaran firman Allah. Dan supaya kita sadar bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Dan ini adalah masa yang terakhir kita hidup, saudara. Masa siap-siap kita berkemas-kemas, saudara. Jadi kalau pada masa ini kita sudah dengar firman Tuhan, tapi kita masih hidup di dalam dosa, tapi kita masih tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita masih mengabaikan kuasa Roh Kudus, saudara, nanti kita akan menyesal di kemudian hari, saudara. Karena sekarang yang bekerja adalah Allah dalam bentuk Roh-Nya. Amin, saudara. Ya, Allah dalam karya Roh-Nya yang bisa hadir, yang bisa engkau rasakan, yang bisa engkau dengarkan suaranya, yang bisa berdetak di hatimu. Nah, tugas dan peran Roh Kudus sudah disebutkan Tuhan Yesus jauh hari sebelum ia terangkat ke surga. Itu akan bisa kita baca dalam kitab Yohanes pasal 14 sampai dengan pasal 16. Disebutkan Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Selama kita akan menantikan kedatangan Tuhan, banyak pergumulan persoalan yang kadang membuat hati kita menjadi tawar, hati kita, kasih kita menjadi dingin, hati kita menjadi gak bersemangat, saudara. Tetapi puji Tuhan, ada Roh Kudus sehingga membangkitkan rohmu dan rohku untuk terus menyala-nyala mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Ya, saudara. Dan kemudian disebutkan dia adalah roh yang menginsafkan. Roh Kuduslah yang menginsafkan pada saat ini setiap orang akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, saudara. Roh Kudus yang berkarya, saudara. Dan Roh Kudus disebut juga roh kebenaran yang memimpin dalam kebenaran. Dan selanjutnya disebut roh yang menyertai kamu selamanya. Selama kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, secara manusia tidak ada di bumi, maka Allah memelihara kita di dalam karya Roh Kudus. Ya, jadi jangan bilang bahwa Allah tidak bekerja. Allah justru bekerja dengan dahsyat kepada setiap orang secara pribadi pada saat ini. Amin, saudara. Ya. Nah, mari kita akan lihat yang pertama. Roh Kudus itu disebut dalam Yohanes 16 ayat 13, roh kebenaran yang memimpin kita di dalam segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini. Coba tampilkan slide yang berikut. Yohanes 16:13 berkata begini. Tetapi, sama-sama yuk. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kembali ke slide yang berikutnya, yang sebelumnya. Saudara, bagaimana Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran? Bagaimana dia memimpin kita, saudara? Kita baca Yesaya 11 ayat 2 sampai dengan 3. Roh Tuhan akan ada padanya,
roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ini Tuhan ada katakan ketika dia khotbah di bait Allah, dan ketika dia baca kitab Yesaya itu, dia berkata, pada hari ini genaplah nas ini. Maksudnya saudara, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kudus disebut Roh Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 7 dikatakan. Genap di dalam kita, di dalam dia saudara. Nah, bagaimana saudara Roh Kudus, Roh kebenaran memimpin dalam segala kebenaran? Di dalam Yesaya 11 tadi, maka dikatakan roh hikmat. Maka Tuhan akan mengaruniakan wisdom, hikmat kepada saudara, kebijaksanaan kepada saudara, untuk dapat memikirkan apakah keputusanku ini, tindakanku ini sesuai nggak dengan firman Tuhan, sesuai nggak dengan kemauan Tuhan. Kemudian dikatakan understanding. Tuhan akan memberikan pengertian. Ketika kita mengalami sesuatu sepertinya kok seperti ini, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian. Begini loh nakku, kenapa itu terjadi? Tuhan sedang memproses kamu misalnya. Ya. Diberikan pengertian-pengertian kepada saudara dan saya. Kemudian disebutkan juga counsel, nasihat. Roh Kudus akan memimpin kita dengan adanya nasihat-nasihat melalui firman Tuhan, nasihat-nasihat melalui pemimpin rohanimu, mentormu saudara, orang-orang di dalam Tuhan. Bahkan ketika kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus akan memimpin dalam kebenaran melalui fortitude, ketabahan hati. Ketika kita mengalami persoalan yang belum selesai dalam satu hari, mengalami penyakit yang belum selesai dalam 1-2 hari, maka Roh Kuduslah yang membuat kita tabah bisa menghadapinya. Tabah melihat anak kita yang belum bertobat. Itu Roh Kudus pimpin kita. Amin saudara. Untuk kita sabar, untuk kita bisa menerima dia, untuk bisa kita mempunyai pengertian di dalam Tuhan. Kemudian dengan piety, kesalehan, Roh Kudus memimpin kita untuk kita berani berkata tidak kepada dosa. Seperti Yusuf, ketika dia digoda untuk jatuh di dalam dosa, maka saudara, Roh Kudus mengingatkan dia, dan oleh pertolongan Roh Kudus dia boleh terlepas terhadap dosa seksual. Kemudian fear of God, takut akan Allah. Maka Roh Kudus akan memberikan hati yang takut kepada engkau. Ketika sepertinya engkau mau meninggalkan Tuhan, ketika engkau sepertinya mau udahlah sampai di sini saja pernikahanku, Tuhan memberikan rasa takut akan Tuhan kepadamu. Itu karya Roh Kudus, sehingga kita bisa tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, itu makanya saudara dalam kitab Yohanes pasal 3, ketika Nikodemus datang kepada Tuhan, Nikodemus orang pemimpin, ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, tapi dia mau belajar kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, seseorang itu harus dilahirkan dari air dan roh supaya masuk dalam kerajaan surga. Apa maksudnya? Ketika seseorang itu telah lahir baru, memberi dirinya bertobat dan dibaptiskan di dalam air, menenggelamkan hidupnya dan menjadi manusia baru, tidak stop sampai di situ, tapi dia juga harus dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghidupi hidup yang baru itu. Amin saudara. Gitu. Supaya kita dimampukan menghidupi hidup yang baru itu bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu ketika kita sudah diberi diri
Sehingga kita sudah tidak mau lagi, misalnya nggak mau lagi merokok, nggak mau lagi cakap kotor. Tapi ketika lingkungan saudara atau saudara mulai lemah, tidak berdoa, tidak baca firman, ada lingkungan yang mempengaruhi saudara. Tapi karena saudara penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bilang ketika kau sudah mulai tarik lagi rokok itu, Roh Kudus bilang, jangan, itu kan mengotorin bait Allah, gitu saudara. Amin saudara, ya. Nah, Roh Kudus disebut juga adalah roh penolong yang menyertai selamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Mari kita akan baca. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di mana? Di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, perhatikan ayat ini. Dikatakan Tuhan mengutus rohnya, roh kebenaran, yang akan menyertai kita dan kita mengenal Dia. Kenapa? Karena Dia tinggal di dalam kita. Katakan, Roh Kudus tinggal di dalamku. Nah, tapi kapan Dia tinggal di dalam kita? Pada saat tadi kita buka hati untuk mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Tadi channelnya ya, channelnya tadi wisdom, nasihat. Sekarang bagaimana cara kerja Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran? Ya, tadi channelnya ada melalui nasihat kan gitu ya, melalui kebijaksanaan, melalui ketabahan hati. Sekarang bagaimana cara Roh Kudus bekerja sehingga Dia disebut memimpin kita dalam seluruh kebenaran? Yang pertama adalah Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Mari kita akan baca. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi gini saudara, Roh Kudus akan bilang, kenapa kau nggak percaya ada aku? Karena kalau kita nggak percaya dosa, saudara. Ya. Apa yang kau lakukan itu salah. Nah itu. Terus ayat 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran maksudnya begini. Manusia kadang sering seperti imannya Thomas, saudara. Jadi Thomas itu adalah salah satu murid Yesus, ya kan? Pada waktu Yesus sudah bangkit dan Yesus hadir di tengah murid-muridnya, menunjukkan bahwa Dia hidup, Dia hadir, ya, Dia bangkit. Tapi Thomas gak ada. Murid-muridnya cerita, kami sudah lihat Tuhan Yesus bangkit. Tapi dia bilang apa? Kalau aku tidak melihat, aku tidak cucukkan tanganku ke tangannya ini atau ke lambungnya, aku gak percaya. Nah, saudara, Roh Kudus akan menginsafkan kita bahwa, makanya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Iman manusia adalah lihat dulu baru percaya. Aku lihat dulu Tuhan sembuhkan aku apa enggak, baru percaya. Wah, kalau sudah sembuh ya enggak mujizat namanya, bukan iman, betul enggak saudara? Kalau Tuhan sudah jawab doa, baru aku melayani Tuhan. Saudara, itu salah. Nah, itulah Roh Kudus menginsafkan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, berjalan dengan iman, bukan karena harus saja kita melihat dengan mata jasmani. Itulah iman. Amin, saudara. Ya. Baru dia ayat 11. Yuk. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah, ya, jadi Roh Kudus akan mengingatkan bahwa siapa penguasa dunia maksudnya? Siapa? Iblis, bukan pemerintahan ya, bukan pemerintahan dunia ini, tapi iblis, ya.
yang membuat orang jatuh dalam dosa, yang merusak damai sejahtera saudara, yang merusak kesehatan saudara, yang merusak karakter Kristus di dalam saudara. Roh Kudus akan ingatkan, ingat karya Yesus di kayu salib. Bukankah Yesus di kayu salib telah menghancurkan maut? Maut telah dikalahkan. Bukankah Yesus dengan kemenangannya di kayu salib telah menghancurkan iblis, meremukkan kepalanya, dan iblis itu di bawah kaki telapak kakimu? Bangkit. Itu kerja Roh Kudus. Amin. Bangkit. Kau harus berkatakan di dalam nama Yesus, hai penyakit yang di dalam tubuhku, kakiku yang lindu-lindu, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Engkau akan berkata kepada, mungkin ada anakmu belum bertobat, maka engkau berkata, hai engkau setan penipu yang mengikat dan mengendalikan anakku ini, di dalam nama Yesus tidak punya kuasa, melepaskan dia. Itu saudara, Roh Kudus ingatkan bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus mengingatkan karya keselamatan itu supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, nah kita kembali ke slide itu. Makanya yang pertama adalah saya sebutkan di situ, bagaimana karya Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran adalah yang pertama, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, sehingga orang itu bertobat. Jadi kalau orang itu bertobat, berarti dia melakukan kebenaran. Oke? Ya, itu yang pertama. Sehingga dia tahu, oh itu dosa. Satu kali saudara, kayaknya bulan yang lalu gitu. Jadi ada seorang ibu yang kami layani, saudara. Dia seorang pemimpin juga, saudara ya. Tapi karena dia sakit, dia jatuh, dia merasa sendiri, dia takut mati, saudara. Kenapa? Rupanya ada dosa yang belum diselesaikannya. Jadi apa yang membuat itu dia sadar? Roh Kudus mengisapkan, ada dosa yang belum engkau selesaikan. Kalau engkau mati, engkau masuk neraka. Jadi itu makanya saudara, jangan sembunyikan dosa, saudara. Saya sering kali melihat itu ketika orang mau mati, baru dia rasakan, iya, aku belum berdamai dengan dia, aku belum berdamai dengan anakku, belum menyelesaikannya. Gitu saudara. Jadi semua jangan ada ditinggalkan. Gitu Roh Kudus menginsapkan saudara akan dosa, langsung bertobat, saudara. Amin, saudara. Bertobat. Nah, yang kedua, Mazmur 34 ayat 7 sampai 10. Kita akan baca ini. Yuk. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran adalah dengan cara Roh Kudus melindungi orang yang dibenarkan. Kita setelah ditebus dengan darah Yesus, kita menjadi apa? Hamba kebenaran. Orang yang dibenarkan. Dan ketika kita sudah dibenarkan dan kita punya komitmen melakukan kebenaran, itulah manusia baru, hidup takut akan Tuhan, maka ayat ini berkata, Tuhan mengirimkan malaikatnya berkemah sekeliling kita dan meluputkan. Kenapa saudara? Kalau saudara baca Mazmur 91, santet perdukunan bisa terbang, syut, tiba-tiba. Betul apa enggak? Bisa. Ada kekuatan jahat di alam roh. Tetapi saudara, dengar berita ini. Roh Kudus akan menolong kita tetap melakukan kebenaran. Ya, kita telah disucikan, menjadi dibenarkan, dan kita punya komitmen melakukan kebenaran. Maka berkat orang yang takut akan Allah, ayat itu berkata, Tuhan kirim malaikatnya dan dia berkemah sekeliling kita, saudara. Dan saudara tahu, kalau saudara baca Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 2 dan 3, di setiap gereja ada malaikat Tuhan.
termasuk di tempat ini. Maksudnya, saudara, ketika saudara ibadah sungguh-sungguh, ada hadirat Tuhan. Benar, saudara, ya. Dan di situ katakan meluputkannya. Jadi lebih dari apa? Satpam yang menjaga saudara. Amin. Itu kebenarannya, itu tidak ada dituliskan di Alkitab suci agama yang lain. Betul kok? Ada di kitab Tipitaka disebut itu. Ada disebut malaikat dikirimkan Sang Yahwidi. Ada? Gak ada ya? Gak ada, saudara. Nah, kita baca Zakaria 2 ayat 5. Bukan hanya malaikat Tuhan yang dikirim bagi engkau dan saya, tapi dikatakan Tuhan sendiri. Wow, saudara. Lihat saudara, Tuhan Yesus betapa kasihnya sama kita. Dia tahu kita nggak akan bisa melenceng kalau kita nggak dipagari. Ya. Nah, mari kita baca ini Zakaria 2 ayat 5 ayat 5. Ya, 1 2 ya. Dan aku sendiri, lihat, ada huruf besar apa kecil? Huruf besar. Sekali lagi, baca dengan suara kuat. 1 2 ya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Wow. Kenapa engkau takut pergi menginjil, saudara? Kenapa engkau takut di tempat gelap? Dikatakan Tuhan sendiri menjadi tembok berapi bagi kita sekeliling kita. Amin, saudara. Kenapa? Jadi kalau ada orang yang keluar dari Tuhan karena dia melompat tembok. Amin, saudara. Iya. Nah, dengan cara begitu, maka kita akan terjaga, bisa tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Betul nggak? Kita dijagai waktu melayani Tuhan. Kalau saya teringat ya saudara ya, pelayanan-pelayanan dulu ya, di mana saya lebih aktif dari yang sekarang pergi kemana-mana. Saya berulang pergi misalnya ke Nias gitu waktu itu. Nias itu daerah yang masih ya belum 100% di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Jadi waktu itu kita harus naik angkutan umum saudara ke Nias Selatan, dan itu perlu waktu 6 jam. Naik angkot pulangnya malam-malam sendiri loh saya, saudara, sendiri. Sampai adik bapak udah bingung karena di telepon nggak bisa, nggak ada signal. Saya heran-heran, tapi kenapa itu bisa terjadi ini, saudara? Amin, saudara. Ini firman Tuhan ini. Nah, sehingga kita akan bisa terlindungi oleh Tuhan. Itu makanya Tuhan bilang, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya. Nah, kemudian mari kita akan lihat ya, dalam Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai dengan 2. Pada masa itu Yakub dan Esau, ini adalah dua saudara kembar ya, yang sedang berseteru. Karena apa, saudara? Karena Yakub merebut hak kesulungan dari Esau, sehingga mereka terpisah sekian lama, dan pada waktu sudah besar mereka akan bertemu kembali. Tapi Yakub takut ketemu Esau karena takut dibunuh. Karena Esau sudah bilang, nanti kalau bapak kita meninggal, ku cari kau sampai kapanpun. Itu di Alkitab tulis gitu ya, ku matikan kau, ku bunuh kau. Ada kata-kata gitu, bukan saya tambah kurang. Jadi dia itu takut. Tetapi saudara, mari kita baca Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Ayat itu berkata, dalam perjalanan Yakub, jadi ketika waktu itu Yakub sudah bertobat, ya sudah minta perlindungan Tuhan. Dia sudah menjadikan Allah Israel menjadi Allahnya. Ketika dia akan masuk dalam ketakutan menemui dengan Esau, di tengah jalan dia ketemu dengan bala tentara surga. Saudara lihat, saudara. Yuk. 1 2 ya. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Nah, saudara lihat ya, ayat 2. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah, iya, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Kemudian nanti ketika kita baca dalam ayat 26 sampai dengan 28, bahkan dia dengan sendiri dia bergumul berdoa
sampai dia diberkati oleh Tuhan. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan sebagai tanda teofani kehadiran Allah. Nah, begitu cara Roh Kudus bekerja, saudara. Dengan menggerakkan surga, pasukan malaikat akan bertemu dengan saudara, sehingga saudara, kita tidak berbuat yang salah saat menyelesaikan masalah. Amin. Contoh ya, pada waktu Bileam dengan Balak, saudara, maka Tuhan mengutus apa, saudara? Malaikatnya untuk menghadang kuda Bileam, supaya tidak apa? Mengutuki bangsa Israel. Ada malaikat Tuhan. Gitu cara kerja Roh Kudus, saudara. Rohnya di dalam alam roh. Sehingga pada waktu kita ingin mengambil keputusan, kita tidak menyelesaikannya dengan cara yang salah. Ya. Ketiga, ya. Mari kita akan baca dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 10, tapi kita akan baca beberapa ayat saja. Saudara akan baca nanti dalam selanjutnya ya. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 10. Tapi kita akan baca saja ayat 6 sampai dengan ayat 8. Saya harap saudara akan baca di rumah ya. Ayo, 1, 2 ya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Itu maksudnya pekerjaan Roh Kudus yang menahan kuasa si jahat. Katakan amin. Sehingga walaupun dunia ini banyak kejahatan yang disebabkan oleh iblis, tapi masih ada Roh Kudus yang mendiami gerejanya, mendiami saudara dan saya, yang kita melakukan peperangan rohani, sehingga kejahatan itu bisa ditahan sementara waktu dan tidak menghadapi maksimalnya. Tetapi pada saat nanti Roh Kudus itu disingkirkan, diangkat bersama dengan gerejanya, ayat itu berkata baru pada saat itu kedurhakaan akan sampai completeness. Itulah masa antikris, saudara, ya. Nah, maka yang ketiga kita akan belajar bagaimana Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran adalah dengan karya Roh Kudus menahan kuasa si jahat. Luar biasa enggak, saudara? Wow, itu kita mengerti karena firman Tuhan ngajarin. Dan Yudas 1 ayat 20, Yudas 1 ayat 20 dikatakan begini, sebab itu berdoalah di dalam Roh Kudus. Saudara buka hati percaya Yesus, biarkan Roh Kudus memenuhimu dan berdoalah di dalam bahasa roh. Berdoalah di dalam roh. Kenapa? Karena ketika kita berdoa di dalam roh, maka kita akan mengerti dalam Daniel 10 ayat 12 sampai 21, menggerakkan bala tentara surga untuk melakukan peperangan rohani dan kita menang. Kita baca Daniel 10. Kita akan baca ayat 12 mulainya. Yuk. Jadi ini kisah ketika Daniel melakukan doa puasa 21 hari. Ya. Lihat di sini, ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian, untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Siapa itu aku? Malaikat, bukan Yesus. A-nya huruf kecil. Doa saudara, itulah luar biasanya saudara di dalam Tuhan. Ya. Doa saudara di dalam roh menggerakkan malaikat surga dikirim. Dikatakan, aku mendengar perkataanmu sejak engkau
merendahkan diri dan mencari aku. Ya, ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia itu berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara ngerti nggak ini? Pada waktu itu Daniel sedang berdoa puasa 21 hari untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa bangsa Israel mengalami tekanan di Babel? Apa maksud Tuhan untuk bangsa Israel ini? Daniel berdoa untuk itu. Dan saudara lihat ayat 13, ya. Setan berusaha, lihat 21 hari enggak? 21 hari kan? Sama dengan doanya. Berusaha menahan supaya berkat Tuhan, jawaban tidak terjadi. Tetapi saudara, ketika engkau tetap terus berdoa, ayat itu berkata, terjadi peperangan di alam roh, saudara, dan terjadi kemenangan. Maka dikatakan apa? Dia bisa datang dan menjumpai si Daniel. Saudara akan baca nanti sampai ayat 21 ya. Saudara baca ya. Apa yang saya bilang seharusnya saudara catat dan saudara baca. Saudara supaya saudara nggak ngerti, supaya saudara ngerti, ya. Nah, jadi saudaraku, ketika engkau berdoa di dalam kuasa roh, saudara, itu menggerakkan pasukan bala tentara surga. Bukan karena kita, no. Tapi karena apa? Roh Kudus yang di dalammu. Makanya jangan tutup hatimu untuk Roh Kudus bekerja. Amin, saudara. Lihat itu. Itu makanya Tuhan bilang, kamu gak perlu tahu kapan masa dan waktu aku mau memulihkan kamu. Amin. Ya, nah, kemudian oleh sebab itu, saudara, kalau kita mengerti bagaimana Roh Kudus memimpin kita, supaya kita akan bisa tetap melakukan kebenaran Tuhan sampai nanti Yesus datang kembali. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus. Nah, ini penting, ya. Kalau kita mengerti bahwa ternyata hidup kita ini tidak bisa berarti, tidak bisa melawan kuasa kegelapan, tidak bisa melakukan kebenaran tanpa Rohnya Kudus, Roh yang kudus itu. Sebab itu jangan dukakan hatinya. Kenapa? Rupanya Roh Kudus itu adalah pribadi yang juga bisa terluka. Kalau Roh Kudus terluka, berarti kita tidak bisa dipimpin, betul nggak saudara? Yuk kita baca Efesus 4 ayat 30. Atau kita baca mulai dari ayat 22 deh. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Nah, ini yang disebut ya, menanggalkan manusia lama. Itulah yang disebutkan ditenggelamkan dalam air dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, bangkit dengan pakaian yang baru bersama Kristus. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Lahir baru, manusia baru berbicara, roh kita, pikiran kita dibaharui oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. 24. Ketika kita sudah dibaharui, maka ayat 24, baru kita bisa mengenakan manusia baru itu. Yuk, ayat 24, 1, 2 ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi dusta adalah satu hal yang membuat Roh Kudus terluka. Udahlah, terbuka saja suami istri, terbuka saja sesama pelayan, terbuka saja. Lagi ngapain? Kalau lagi sakit bilang aja sakit. Lagi di mana? Lagi di mall, Bu. Ya kan? Kan gitu, harus terbuka, jujur saja. Oke, lanjut.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya, saudara, jangan menyimpan kemarahan, jangan menyimpan sakit hati. Ampunilah, ya, karena akar kepahitan mendukakan Roh Kudus. Terus, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mencuri artinya ketika itu bukan milik kita, kita ambil. Apakah saudara ketika engkau berjalan dan engkau melihat ada HP, ada uang jatuh, kamu ambil apa enggak? Ya saudara, kalau masih ambil berarti kita masih perlu bertobat. Satu kali ketika kami pelayanan di gereja besar, di gereja Sedang Jemaat Allah, masih ada saksinya, anak-anak kami juga. Jadi rupanya tinggal handphone anak saya. Si handphone siapa ya? Si Claudia atau si Karisa atau si Sen. Terus kami sudah diajak sarapan pagi. Lama saudara, berapa jam? Baru sadar hilang. Kemudian dia telepon di gereja itu, masih ada handphonenya. Bisakah orang ketika ada tertinggal barangnya di gereja ini akan bisa menemukan kembali? Itu menunjukkan jemaat di sini, pelayan di sini takut akan Tuhan atau enggak? Amin. Benar. Ini kesaksian kami, betul ya Karisa? Didapati handphonenya kembali kan? Gak hilang saudara. Padahal itu gereja besar. Ya saudara. Dan itu ada kebaktian berikutnya saudara. Nah, terus baru kita baca ayat 29 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saudara, perkataan kita masih ada nggak bentak saudara? Masih ada nggak caci maki saudara? Itu kalau kita masih ada begitu saudara, itu Roh Kudus terluka hatinya saudara. Nggak usah kan Roh Kudus, kita aja hati kita terluka kalau ada orang maki saudara. Betul apa enggak? Ada di sini yang suka dimaki-maki? Ada? Angkat tangan. Nggak ada. Nah itu Roh Kudus juga terluka. Kalau cakap kita itu tajam, cakap kita itu nggak membangun saudara. Ya, makanya saudara lihat yang selanjutnya ya. Ayat 30 berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Yang terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Maka yang berikut saya sebutkan di sini adalah jangan mendukakan Roh Kudus, yaitu apa saudara? Dusta, mencuri, kata kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Ya, saya stop sampai di sini walaupun ada slide yang berikutnya supaya minggu depan kita akan mengerti saudara. Kalau kita membiasakan diri mendukakan Roh Kudus, kita akan masuk dalam step berikutnya. Akhirnya kita padamkan kuasa Roh Kudus, akhirnya kita bisa menghujat Roh Kudus dan tidak diampuni. Kita akan belajar minggu depan lagi. Amin saudara. Hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Tuhan tahu kita tidak bisa, makanya Dia kasih Roh Kudus
supaya kita akan tetap diselamatkan, kita tetap hidup dalam kebenaran waktu Yesus datang. Amin, saudara. Itu makanya Tuhan bilang jangan tinggalkan bait Allah, jangan tinggalkan persekutuanmu. Itu maksudnya, saudara. Dan hari ini marilah kita senantiasa buka hati, izinkan selalu Roh Kudus memimpin kita. Amin. Memimpinnya dengan apa? Tadi kita selalu ada wisdom, ada ketabahan hati, ada roh yang takut akan Allah, ada hikmat, ya kan? Nah, bagaimana hikmatnya? Lihat kembali apa kata firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Setiap firman Tuhan, bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus adalah setiap kali saudara dengar firman, harus ada firman Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Harus ada firman Tuhan yang menyatakan kesalahanmu dan mengubahkan engkau. Itulah yang berbicara kita mengizinkan Yesus masuk dalam hidup kita. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan dan kita abaikan, tidak mengubah hidup kita, itu namanya kita tidak mengizinkan Roh Kudus masuk. Dia tetap di luar. Amin. Ya, harus ada perubahan sehingga saudara yang tadinya emosi tidak emosi lagi. Amin. Amin. Ketika saudara mau jatuh dalam dosa tidak lagi. Gitu, saudara. Setiap